Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wassalamu ala Rasulullah. Kita boleh baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Putri ya. Walaupun dia belum bergabung dengan kita, tapi buat saya nggak apa-apa. Nanti ini saya rekam dan saya upload di YouTube. Baik, jadi intinya seperti ini. Budaya tahlilan di satu sisi memang ada sisa peninggalan budaya dari kaum Hindu Buddha. Ada itu. Nah, mereka juga berkumpul untuk menghibur orang yang sedang berduka. Datanglah Wali Songo melihat budaya ini nggak salah. Ya, kumpul-kumpul jangan dihilangkan. Ini kan susah ngumpulin orang. Ya, akhirnya apa? Dimodifikasi lah. Ya, dimodifikasi untuk nggak cuma sekedar kumpul, tapi kumpulnya itu yuk baca kalimat-kalimat thayyibah, diajarinlah baca la ilaha illallah, baca subhanallah, ya Allah, ya Latif, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, lalu baca ya Isra Yasin dan doa wahbah. Emang tahlilan ada dalilnya, Pak? Kalau bicara dalil secara spesifik, langsung apabila ada yang meninggal, maka ya karena tahlilan tiga tiga itu nggak ada. Dalil yang langsung menunjukkan itu nggak ada. Tapi kalau dalil yang menunjukkan bahwa ya, ada tiga kebaikan yang terkumpul dalam acara tahlilan. Ya. Apa sih kebaikan itu? Yang pertama, pahala silaturahim. Ketika seorang itu mengadakan acara kegiatan tahlilan, maka akan mengundang orang. Ya, undang orang si A, si B, si C, si D diundang semuanya. Ya. Ketika semuanya diundang, ya, maka itu udah pahala silaturahim. Ingat, kita tinggal di kota besar loh. Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, atau yang melingkupinya. Ini kan kota besar. Di mana orang punya kesibukan masing-masing. Kata rumah Irama, agar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya sudah nafsi-nafsi, kan begitu. Ya. Artinya apa? Banyak orang yang tinggal di ibu kota ini nggak kenal sama tetangga. Ya lulu gue. Akan tapi karena adanya undangan tahlilan, saling bertemu. Itu pahala silaturahim, tahlilan yang pertama, kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, dan tahlilan, kita kumpul. Kita membaca kalimat thayyibah. Kita baca la ilaha illallah. Ya, kita juga membaca ya Latif. Kita baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatihah. Ya. Ini kan baca kalimat thayyibah. Ada Al-Qur'annya kita baca. Loh ini kan satu huruf Al-Quran aja itu pahalanya 10 loh. Kata Rasulullah, aku nggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim per 3 huruf kali 10, 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim per 19 huruf dikali 10, 190 pahala. Jadi kan luar biasa. Itu pahala kebaikan yang kedua. Dan pahala kebaikan yang ketiga adalah ketika kita ngumpul orang, kita baca kalimat thayyibah, kan nanti yang namanya kita ngaji, suara kita keluar pasti ada ausnya, ada laparnya, maka dikasih air putih, dikasih snack kan pulang dikasih besek, itu pahala sedekah. Ya, yang ketiga pahala sedekah. Jadi dalam tahlilan itu ada tiga kebaikan terkumpul dalam satu kegiatan. Silaturahim, ya. Lalu yang kedua pahala baca kalimat baca Al-Quran, dan yang ketiga pahala bersedekah. Dari tiga kebaikan ini semua punya dasar, semua punya dalil. Pahala silaturahim, wah, siapa yang ingin dipanjangkan umur, berikan keberkahan dalam hidup, sambung tali silaturahim. Kalimat thayyibah, wah banyak lagi. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la Allah dia akan masuk surga. Banyak lagi. Pahala sedekah, wah masya Allah, sedekah tadfaul balas. Nah artinya tiga kebaikan itu dalam satu kegiatan tahlilan. Nah itulah modifikasi dari para ulama-ulama kita. Bagaimana kita diajarkan aja kalau jangan cuma kumpul-kumpul doang, jangan cuma nangis doang, misalnya doain. Pak emang doa nyampe? Ya, lihat Al-Quran. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di sini kita diajarkan untuk ya Allah ampuni dosa kami, dosa saya, dosa keluarga saya, dosa orang tua saya, dosa guru. Dan juga buat siapa lagi? Wali ikhwanina. Juga untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna yang sudah wafat mendahului kami. Tapi satu syaratnya,
bil iman, yang satu akidah dengan kami, satu iman dengan kami, percaya pada Engkau ya Allah. Artinya Quran sendiri yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Dan itu sampai, gak cuma sampai, nanti Allah transformasikan dalam bentuk yang dibutuhkan oleh ahli kubur. Contoh, kalau seandainya ahli kubur sedang kegelapan, maka bacaan Quran kita, pahala sedekah kita, pahala silaturahim kita, itu Allah transformasikan menjadi cahaya yang menerangi. Makanya dalam doa hatam Quran kan dijelaskan, Allahumma ja'alil Qur'ana fil qabri nura. Ya Allah, jadikan bacaan Quran kami, pahala bacaan Quran kami, Al-Fatihah kami, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Yasin, Al-Baqarah sebagai cahaya yang menerangi kami di alam kubur. Masya Allah. Luar biasa. Kalau sekarang ahli kubur sedang sendirian, ya memang ada orang dalam kubur ditemenin, kan nggak ada. Dia sendirian dalam kubur. Ya. Maka bacaan Quran kita jadi teman yang menyenangkan. Allahumma ja'alil Qur'anna fil qabri munisa. Ya Allah, jadikan orang bacaan pahala Fatihah saya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sebagai teman yang menyenangkan, munisa itu teman yang menyenangkan. Ya. Maka jadi menyenangkan. Quran ada dari di situ. Kalau mereka sudah mendapat siksa kubur, maka itu Allah hapuskan siksa kubur, Allah angkat dengan asal bacaan Quran kita tadi. Ini luar biasa. Ya. Oh, berarti Bapak ini sangat mendukung tahlilan ya. Selama tidak menyalahi syariat, kenapa tidak? Ya. Selama tidak menyalahi syariat, why not? Yang salah kalau kita tahlil, kumpul orang kumpul kita awali acara tahlil kita dengan ya, menggosip pria dulu. Mudah-mudahan kita gosipin, yang pertama kita gosip adalah PRT, yang kedua kita gosip RW, yang ketiga kita gosipin ya itu yang salah gitu loh. Ya masa acara tahlil di sini yang gosip-gosip. Dan minumnya jangan air putih, tolong kita minumnya ya ini ya. Kita minumnya whisky, kita minumnya brandy, minumnya OT, orang tua kita boak bareng-bareng. Itu yang salah, tahlilan seperti itu gitu loh. Yang diminum air putih. Ya. Jadi kita lihat betapa indahnya masuknya Islam. Tapi kok ada yang bilang bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Iya, ada yang bilang tahlilan bid'ah, Nabi nggak ngajarin. Tapi ketika dikasih besek diterima. Oh, gimana? Ya. Tahlilannya bid'ah, beseknya nggak bid'ah, yang ngaco itu saya bilang. Ya, artinya, lah kalau kamu memang, saya nggak memaksa kamu buat melakukan tahlilan, karena mungkin kamu memiliki paham yang tidak tahlilan. Buat saya nggak masalah. Ya, akan tapi tolong bagi kalian yang tidak melakukan tahlilan, jangan menyalahi tetangga kita, saudara kita yang melakukan tahlilan. Kita hormati. Dapat rame-rame malam-malam pikir, oh dia sedang tahlilan. Monggo silakan. Ya masalah. Ya, kita demikian, saya yang tahlilan, saya juga nggak mau bilang, oh dasar tangga sebelah nggak tahlilan itu, benar-benar orang tua mati sama kayak kambing mati, kubur aja mah jangan. Jadi menghormati kepercayaan mereka yang nggak mau tahlilan silakan. Ya, indahnya Islam itu di situ, kita nggak saling menyalahkan. Jadikan perbedaan di antara kita sebagai rahmat, bukan sebagai ajang adu debat. Ya, ya Allah kalau pakai debat. Sekarang maulidan coba. Di mana-mana hampir setiap ini maulid, undang habaib, undang penceramah. Ya, makanya saya sekarang ya hidup dari atas panggung ke panggung. Saking seringnya naik panggung, saya sampai lupa naik punggung. Ya, saya ngundang ceramah juga. Wah, maulidan bid'ah, Pak. Zaman Nabi nggak ada gini. Oke, oke. Kalau kamu bilang maulidan bid'ah, ya saya nggak mau menyalahkan kepercayaan kamu. Ya, tapi asal kamu tahu, Nabi itu tidak merayakan maulid, Pak. Kata siapa? Nabi itu justru merayakan maulidnya seminggu sekali. Wong kita ngadain maulid kan setahun sekali di musola kita di masjid kita. Nabi itu seminggu sekali. Kok bisa Pak? Nah iya. Lihat dong ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah lima sumta yaumal isnain. Ya Nabi kenapa engkau puasa di hari Senin? Nabi menjawab, li annani ulidtu yaumal isnain. Because of I was born on the Monday. Dan aku dilahirkan hari Senin kata Nabi. Dan aku dilahirkan setiap hari Senin, maka tiap hari Senin aku selalu puasa, Masya Allah. Karena aku dilahirkan pada hari Senin, maka setiap hari Senin aku berpuasa. Jadi Nabi itu merayakan maulidnya setiap hari Senin. Nabi itu ulang tahunnya setiap hari Senin. Tapi dirayakannya dengan cara puasa. Kenapa kau
puasa pada hari Kamis ya Rasulullah. Ya, karena hari Kamis itu banyak kejadian-kejadian luar biasa para nabi yang soleh diselamatkan oleh Allah dari suatu musibah besar di hari Kamis. Nabi Musa diselamatkan tentang ini di hari Kamis. Nabi Yunus terdampar keluar dari perut ikan paus di hari Kamis. Maka puasa hari Kamis. Bahkan Nabi pun dimakamkan pada hari Kamis. Ya, artinya apa? Nabi itu merayakan ulang tahunnya tiap minggu dengan cara puasa. Makanya orang Jawa ketika lahirnya misalnya Sabtu Legi, maka dia setiap Sabtu Legi dia selalu puasa. Kenapa? Biar dibilang manis. Ya, kan banyak orang Jawa yang puasa di hari kelahirannya. Itu ambil dari situ, dari Nabi. Satu. Yang kedua, kalau kita maulid, coba. Apa sih maulid yang kita baca? Yang dibaca dalam kitab maulid itu adalah sejarah Nabi. Dari Nabi dilahirkan, Nabi besar, perjuangan Nabi dibahas, Nabi wafat. Tutup dengan doa dan dengan ceramah, dengan ilmu. Mana yang bid'ahnya di mana? Kecuali kalau tadi saya bilang, yuk kita dalam acara maulid ini, sebelum kita mulai maulid, kita awali dengan acara menggosip, kita gosip, bahas tentang pemerintah itu zolim, ya karena banyak utangnya. Wah, itu baru itu nggak boleh. Ya, itu bukan maulid namanya, itu majelis gosip. Ya, itu nggak boleh. Nah, yang kedua kita, kalau itu yang laki perempuan digabung aja. Jadi sambil maulid kita sambil berpacaran, nah itu nggak boleh. Itu namanya yasnaul maulid bil munkarot. Ya, jadi ini biar paham ya, sih ingin membuka wawasan kalian. Ya, jangan mudah untuk menyalahkan orang, jangan mudah untuk membid'ahkan orang. Ya, ya. Malu kita, takutnya kita ini nggak ada ilmunya. Ya. Kenapa? Karena pemahaman agama itu udah pasti, udah dinas. Islam itu pecah 73 golongan. Di sini di kedewasaan kita dituntut saling menghormati. Ya. Jadi kamu yang mau maulidan monggo, yang kamu ya sudah, jangan ngedumel, jangan menyalahkan. Ya. Kita yang mau tahlilan silakan. Ya. Tapi yang suka tahlilan ya sudah, jangan sampai ya tahlilan yang dibilang bid'ah, maulid yang dibilang bid'ah, tapi nasi kembulinya dikasih, diterima, dimakan. Nasi kembulinya dimakan, katanya bid'ah. Karena memang Islam itu apa ya? Banyak mazhab berbeda. Dalilnya satu, Al-Quran dan hadis. Cuma ketika masuk pada pemahamannya para imam mazhab ini berbeda-beda. Contoh begini. Yang membatalkan wudhu itu dalam Al-Quran adalah wa iza lamastumun nisa. Ketika bersentuhan dengan perempuan. Kita concern pada kalimat lamasa. Lamasa itu dalam bahasa Inggris touch. Ini menyentuh. Makanya kan layar sentuh itu screen touch. Ya. Nah, menyentuh menurut Imam Malik ketika membaca ayat ini, yang dimaksud bersentuhan di sini adalah bersentuhan dua kemaluan. Saya vulgar ya, karena ini harus ilmu harus saya jelaskan ini. Jadi yang membatalkan wudhu menurut Imam Malik adalah bersentuhan dua kemaluan. Artinya apa? Berhubungan suami istri yang sah. Itu baru batal wudhu. Jadi ketika saya mungkin ketika akan jadi imam sholat subuh, lalu saya habis wudhu, saya cium istri saya, lalu saya ngimamin. Kalau saya masuk Imam Malik, itu nggak batal. Kalau Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya bilang sama gurunya, nggak benar guru. Yang benar itu, maksud kalimat menyentuh di Quran ini adalah bersentuhan dua kulit antara laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya, yang sudah sama-sama balik, sama dewasa. Contoh, dulu ketika saya masih ngajar offline di kampus asli, ya, itu ketika saya mau sholat, biasanya kan kalau ketemu adalah mahasiswa yang ketemu saya, terus salaman kan dengan saya. Ketika salaman, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, batal tuh. Makanya mohon maaf ketika mungkin nanti kalian yang putih ketemu dengan saya nggak mau salaman yang begini aja, karena saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika saya bersentuhan kulit dengan kalian, ya saya batal wudhu saya. Nah kalau saya udah batal, saya wudhu lagi. Oh gamat. Dengan saya, ya mohon maaf. Ya, kenapa? Karena kalau menurut Imam Syafi'i, bukan berhubungan dua kemaluan, tapi bersentuhan dua kulit tanpa adanya hijab. Nah, Imam Syafi'i punya murid lagi, namanya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, ada yang kurang guru. Nggak cuma sebatas menyentuh aja, tapi diiringi dengan syahwat. Nah, jika mungkin, ya, di sini yang mahasiswi bersalaman dengan saya, setelah salaman bersentuhan dengan kulit dengan saya, lalu saya ada syahwat, cakep banget ya, ini cantik banget ya. Nah, itu batal kalau menurut Imam Hanafi. Ya, maka ditambah lagi syaratnya, bersentuhan kulit bukan mahram, tapi diiringi dengan syahwat. Oh, dari satu loh.
Wa iza lamastum nisa, cuma lamasa doang, menyentuh doang. Tapi kan turun ke sininya kan banyak banget ya. Ya, ini kan jadi bukti gitu ya. Jadi bukti bahwa pemahaman itu beda-beda. Nah, ini dari Quran, dari hadis sekarang seperti contoh. Satu dalilnya Nabi bilang, kalau kamu tahiyat maka gerakkanlah telunjukmu. Cuma kalimatnya gerakin telunjuk gitu. Tapi kan ketika ini turun ke imam mazhab, ada yang gerakinnya naik turun. Nah gini ya, ini tahiyat kan gini ya, nah gini. Tapi dia naik turun ini sambil nulis syahadat. Asyhadu alla ilaha. Sambil nulis syahadat, jadi kayak gerakannya kayak naik turun. Kata dia kalau sambil nulis syahadat itu sambil tahiyat, itu khusyuk sholatnya. Jadi dia khusyuk. Saya di sampingnya ini ngelihat, pengen ngasih jempol aja gitu loh. Ya, itu yang pertama. Ada juga ulama yang mengatakan diputar, bukan itu tapi diputar. Ini isyarat bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu milik yang satu, milik Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kata Imam Syafi'i mengatakan jika sebelum tayat tangan dikepal. Lalu pas asyhadu alla ilaha illallah. Illallah antara lisan, tangan dengan hati ini jadi satu. Illallah. Beda-beda kan? Beritanya satu, gerakin telunjuknya. Nah inilah yang maksudnya bahwa Islam itu sangat memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan pemahaman. Maka di sini tolong kalian jangan menyalahkan teman kalian yang tidak sama dengan kalian. Ya sudah. Kalau mereka memang nggak tahlilan, nggak ya sudah. Ya, kita hormati pendapat mereka. Tapi kalau mereka juga jangan iseng. Di sholat subuh, kan subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ya sudah. Yang pakai subuhnya pakai kunut, jangan menyalahkan yang tidak pakai kunut subuhnya. Yang subuhnya tidak pakai kunut, jangan menyalahkan yang kunut. Ya, alhamdulillah sekarang udah nggak saling menyalahkan. Bukan apa Pak? Karena pada kesiangan semua. Jadi ngajarin sholat subuh, ada yang debat-debat. Ya itulah sekarang ini kita ya. Jadi ini sih ingin membuka wawasan kalian. Jadi tolong dibuka yang selebar-lebarnya ya bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dengan akulturasi budaya. Sehingga indahnya Islam masuk tanpa adanya peperangan. Kalau masuk ke Jazirah Arab, Afrika, Andalusia, Eropa, itu dengan pedang dan perang fakta. Di Indonesia kita dengan cara yang begitu soft, ya soft landing sehingga tidak ada tekanan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini lebih sedikit nih yang masuk nih. Kang Khotibul Imam mungkin ada pertanyaan Kang Khotibul. Ya, pembicara imam. Masya Allah Khotibul Imam. Berapa nama itu takutnya ntar ya pembicaranya para imam. Jadi imam sholat kamu di depannya gitu ya. Ini memang nih kamu depan imam sholatnya gimana ya? Sholat di depan imam berarti kan udah mati itu. Ya sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Nah itu mati berarti kalau udah. Oke silakan kalau ada pertanyaan Kang Imam. Ada nggak Kang Imam? Silakan. Rahayati Cukup, silakan. Ustaz. Ya silakan. Ada Kang Imam? Cukup, Ustaz. Oh cukup ya. Rahayati mungkin ada Ya. pertanyaan? Galang, Safitri, Ada Tasya. sih, Pak. Kenapa? Ada. Boleh ya, Pak? Ya boleh silakan. Ini kan ngomong-ngomong para wali ya, Pak, untuk Ya, menyebarkan agama Islam di mana? Nusantara. Ya, ini untuk masalah karoma ini banyak banget yang disalahgunakan itu gimana, Pak, di masyarakat kita? Kan karoma yang saya pelajari kan di MAN itu diberikan untuk para wali untuk membantu agama Islam. Karomah para wali yang Allah pilih Ya, maksudnya gitu. oke. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau Baik, untuk sekarang banyak banget yang disalahgunakan. baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Begini, Gimana satu maksudnya? ya, satu hal yang perlu kalian ketahui, ada kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia. Dan ini punya istilah yang berbeda-beda. Ketika ada kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul, maka itu disebut mukjizat. Saya ulangi lagi, itu disebut mukjizat. Kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Contoh, ketika Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Luar biasa, itu mukjizat bukan sihir. Nabi Musa tongkatnya jadi ular, itu mukjizat, itu bukan sihir.
Ya, Nabi Ismail nggak mempan untuk disembelih, itu mukjizat. Ya. Ada lagi kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Calon nabi, dia belum jadi nabi, masih calon. Itu namanya irhas. Nah, udah lagi ya, irhas. Irhas itu, ya, contohnya ketika Nabi Ibrahim, ya, ketika masih kecil, beliau kan nggak disusui oleh ibunya. Tapi Nabi Ibrahim itu ketika beliau lahir langsung ditaruh di tengah hutan oleh ibunya. Kenapa? Karena saat itu ada aturan di Raja Namrud, siapa orang yang lahir laki-laki maka akan dibunuh bayinya. Kalau ibunya lahir laki-laki bunuh. Kalau Nabi Musa kan dilarungin tuh ke laut, kalau Nabi Ibrahim itu ditaruh di hutan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dibesarkan oleh binatang. Jadi sebenarnya cerita manusia dibesarkan oleh hewan itu bukan punya orang Barat, bukan bikin film Tarzan, tidak. Itu punya Islam dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim gimana besarnya? Disuruh sama Allah dikasih isyarat untuk apa istilahnya mengenyot jempolnya. Ketika dikenyot jempolnya maka keluarlah air susu ibu. Ya, nah itu irhas namanya. Karena kejadiannya diberikan kepada calon nabi. Nabi Musa ketika masih kecil pernah makan bara. Ya, karena Firaun lagi digendong nih, Nabi Musa tiba-tiba nyabut jenggotnya Firaun dicabut sampai copot. Kayak apa sakitnya itu? Firaun kesel akhirnya mau dibunuh Firaun kan. Jangan kata istrinya, coba diuji nih anak dikasih roti sama bara, pilih mana nih? Kalau nih anak kecil ini milih roti, berarti dia memang orang cerdas, jangan-jangan akan menggulingkan kekuasaan saya. Tapi kalau dia makan bara, ya berarti dia adalah seorang anak kecil biasa. Nabi Musa makannya bara. Bara bukan Nabi Musa kan cadel. Karena dia cadel maka ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Karena dicadil maka wahlul 'uqdah, ya Allah lepaskan ikatan kalau saya ngomong nih. Itu Nabi Musa itu. Ya, nah itu irhas namanya. Kalau nabi namanya irhas. Kalau jadi nabi namanya mukjizat. Lalu ada lagi kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah yang disebut dengan karomah. Nah ini, dan karomah para wali-wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, 3 langkah baru sampai ke Mekah. Ya, kalau kalian kan malah pacar 5 langkah. Itu Syekh Abdul Jailani itu Wali Songo ketika ya dulu di daerah Kalijaga itu di daerahnya beliau itu dia sedang kekeringan, tiba-tiba diambil tongkat, dimasukin ke batu yang besar, dicabut keluar bermata air, itu kan luar biasa. Itu karomah namanya. Ya. Atau ketika Sunan Bonang ya lagi mau dirampok tengah hutan, terus ditanya sama rampoknya ini dulu namanya Jibeng, ya. Nah Jibeng ini nanya dia ingin mengambil kata Sunan Bonang, saya nggak punya apa-apa, sudah kasih saya emas. Oh minta emas, tuh lihat pohon, dan di pohonnya jadi emas, ya. Ada Jibeng ini minta diangkat jadi murid, syaratnya satu, ya kalau kan Sunan Bonang kamu jadi murid saya satu, nih jaga tongkat saya. Tongkatnya dijaga. Nah tongkatnya karena ada di pinggir kali ditancepinnya, maka dialah Sunan Kali Jaga. Sunan Jaga Kali itu karena yang bikin tongkat di situ. Ya, nah akhirnya diterima jadi murid. Itu kalau para wali karomah namanya. Kalau ada kejadian luar biasa yang terjadi pada diri manusia biasa, kayak saya misalnya, lagi naik motor, alhamdulillah ya, tiba-tiba kecelakaan, ya, motornya hancur, tapi saya sehat nggak apa-apa. Ini bukan karomah, ini maunah. Maunah, pertolongan Allah yang diberikan kepada gempa Cianjur. Tiba-tiba ada anak kecil yang selamat. Dia dapat istrinya, dia selamat. Udah berkurung 2 hari, dia selamat masih. Ya, nggak makan nggak minum, itu maunah. Oh ini mujizat, bukan mujizat, itu maunah yang Allah berikan kepada orang biasa. Ya. Lalu ada lagi kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat, kayak botol mulu, main judi mulu, tapi kok punya keistimewaan luar biasa. Itu namanya istidraj. Nah, tinggal tadi ya ada irhas, mujizat, karomah, mauna, istidraj. Nah, tinggal kita mengklasifikasi orang yang mendapatkan keistimewaan tadi itu, lihat ibadahnya gimana, sholatnya gimana. Ya, dia nggak pernah nyekek botol, dia nggak pernah sholat, ke masjid juga kagak, nyekek botol mulu, tapi bisa A, bisa B, bisa C. Berarti dia karomah, bukan, itu istidraj. Karena dia nggak pernah sholat, tapi istimewa itu istidroj namanya. Oh dia orangnya alim pak, orangnya alim, baca Quran, itu namanya maunah. Kalau karamah buat para wali,
Pak, apakah sekarang masih ada wali? Masih. Ada wali murid, wali kelas, wali band. Wali dalam konteks kekasih Allah, ya, kalau sekarang sulit untuk ditemukan. Sulit sih katakan sulit. Bukannya nggak ada ya, ada tapi mungkin sulit. Kenapa? Dia bisa nutupin diri. La yariful wali ilal wali. Nggak bisa kita mengetahui kuliah sama wali. Bu. Nah ini karena mungkin kamu lihat ada orang ya mungkin ya jubahnya besar, sorbannya segede ban Vespa gitu kan, udah buat tasbih, wah terus dia bisa ini bisa itu, kamu anggap dia wali kan dulu. Ya lihat dulu sholatnya gimana, lihat dulu syariatnya. Kalau syariatnya benar ya udah, jadi emang Allah kasih keistimewaan buat itu. Tapi kalau enggak, ya udah tinggal kita sempurnakan lah. Bahwa istilahnya ada irhas buat calon nabi, mukjizat buat para nabi, karomah untuk para wali, maunah untuk orang biasa kayak kita ini, istidraj buat orang yang nggak pernah melakukan kebaikan tapi punya keistimewaan. Ya, itu Mas Galang ya. Jadi tinggal diklasifikasi aja Mas Galang, diklasifikasi aja. Untuk yang ngaku wali, ya mungkin dia wali murid atau wali band kan. Oke, Pak. Oke, saya cukup ya. Saya cukup. Ini sudah tinggal 5 menit lagi. Jadi ingat ini, tadi mining meeting time ya. Oke, ini saya mohon maaf karena saya tidak bisa setiap minggu untuk mendampingi kalian seperti ini. Namun saya tidak menutup diri ya. Kalau ada pertanyaan terkait masalah agama, saya membuka konsultasi agama dengan kalian 24 jam. Silakan WA saya jam berapapun, tapi mungkin nanti saya akan jawabnya sesenggangnya saya. Ya, saya akan jawab. Jadi tolong, sekalipun kita frekuensi pertemuan kita ini ya mungkin jarang-jarang, bahkan untuk malam minggu depan kita sudah nggak bisa. Saya diundang ke Subang, Indramayu. Ya, dari situ saya akan lanjut ke Tasik. Ya, saya ziarah ke Pamijahan rencana, ziarah ke makam orang alim. Ya, dari situ mungkin saya baru pulang dan ke Jakarta. Ya, oleh karenanya saya mohon maaf kepada rekan-rekan nggak bisa intens setiap minggu ya, tapi tetap ya iltibatul qalbi. Ya, terkait hati saya dengan kalian, tetaplah saya pantau di grup. Tolong Qurannya juga dipantau juga. Qurannya dibaca, dilaporkan kepada saya. Nanti kamu hatam, berapa nanti itu menjadi nilai tambahan. Misal nanti di last minute di saat sebelum UAS, Pak, saya udah 10 juz surat Luqman, Pak, saya surat Al-Kahfi. Saya bisa kebaca itu. Oh, berarti kamu baca 10 juz, ini berarti 15 juz. Nanti nilainya ada akan saya berikan. Dan juga untuk nilai kemarin UTS, alhamdulillah sudah cek. Tingkat 1 kemarin ya nilai kalian cukup bagus lah ya. Saya ratakan di atas 70 semua. Saya pun pemahaman ya pertemuan kita nggak intens seperti ini, tapi kan kalian cukup bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan lewat video dan lewat materi yang saya berikan. Nah, sudah zamannya sekarang 4.0 ya, digitalisasi. Tapi yang ingin saya koreksi adalah, tolong saya minta, dalam dunia akademis, bedakan bahasa dengan bahasa WA, dengan bahasa yang lain. Kalau emang kalimatnya bermacam-macam, tulis bermacam-macam. Jangan bermacam 2 kali. Itu nggak ada dalam dunia akademisi. Ya, ada lagi nulis bermacam-macam dan kasih tanda petik di atas. Ini apa sih bilang macam petik 2? Itu nggak ada dalam dunia akademisi. Ya, tulis macam-macam. Kalau kamu ingin menyingkat, dan yang kedua ya kalau menyingkat, tolong pakai singkatan yang memang sudah sesuai dengan EYD, izin yang sempurnakan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala, kamu tulis Allah SWT, yang nggak masalah itu udah disempurnakan. Nabi Muhammad SAW, sempurnakan silakan. Yang salah biasanya kata sambung, terutama kalimat yang YANG, tulis YANG, kamu nulisnya YG. Nggak boleh dalam akademis itu. Ya kalau YG ya tulis yang YANG. Ini ada yang nulis yangnya pakai K belakangnya. YANK. Waduh. Mungkin masalah asmara dibawa ke UTS, saya bilang ini. Ini gimana ini? Kalau ada masalah asmara, selesaikanlah secara adat lah. Jangan dibawa ke UTS. Ada saya nyebut nama ya. Itu oknum. Ya. Saya nyebut nama terus melanggar kode etik jurnalistik. Oke, itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada jurnal yang patah, jangan simpan dalam petik. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. dan semuanya ya. Pamit ya. Terima kasih semua ya. Ya. Ya.